PPG dalam jabatan PAI di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tahun 2024. Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pendidikan agama Islam dalam rangka PPG dalam jabatan PAI tahun 2024 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember di kelas 7D dengan materi menghindari gibah dan melaksanakan tabayyun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Yang sakit? Nggak ada. Siapa yang sakit? Mesia. Oh, berarti ternyata ada yang sakit. Kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Sehingga bisa belajar bersama, bergabung di kelas ini. Amin. Marilah kita awali pembelajaran pada siang hari ini dengan pembacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qadina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. La ilaha illallah amanum minat ta'un Muhammadur Rasulullah ta'un bitta'un Sayyidi Abdul Wahhab Syarani Sayyidi Samsuddin Al-Hanafi Sayyidi Sirajuddin Al-Mulkini Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani Hayyun Samadun Baqi Walahu kana fuhati Subhanal Malikil Khallaq Naruddu bikal a'da'a min kulli wijahatin Wa bil ismi narmihi minal mu'jibis syatas Wa aslim wa abakim summa ahmi aduwana Wa alis sumu yada jalali bihausomat. Dengan kita membaca doa tadi, semoga pembelajaran hari ini diberi kelancaran, Amin. keberkahan, Amin. dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sebelum materi dimulai, marilah kita ngaji bersama Quran Surah Al-Fil. Dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al
Ngaji itu penting. Dan jika kita ngaji secara kontinu, secara istiqomah, maka ngaji kita akan lebih baik. Dan jika ngaji akan mendapat pahala. Hari ini kita akan ke materi baru. Nah, sebelum ke materi baru, kemarin kita sudah belajar bab tentang ruso dalam ibadah. Masih ingat apa itu ruso? Masih. Siapa yang ingat? Apa? Keringanan, bagus. Apa yang bisa lagi? Kemudahan. Bagus. Ruso dalam ibadah. Salah satunya adalah ruso sholat. Ruso sholat itu masih ingat ada berapa ruso sholat? 3. Pertama, jamak. Yang kedua, yang ketiga, duduk atau berbaring. Itu adalah ruso dalam sholat. Alhamdulillah kalian masih ingat mengenai ruso dalam ibadah sholat. Materi baru kita masuk ke bab 8. Bab 8 ini adalah menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Sebelum melanjutkan materi, tolong persiapkan buku catatannya, pennya, LKS, beserta buku paket. Untuk materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun, pastinya kalian tahu. Apa yang tahu artinya ghibah? Ngomongin orang di belakang, apalagi menggunjing orang. Hah? Adu domba, bermuka dua, apalagi menggunjing, ngerasanin orang. Ya. Biasanya ghibah ini dikenal dengan kata apa lagi? Nyindir. Gosip. Kata trennya sekarang ghibah itu gosip. Membicarakan kejelekan orang lain, ngerasanin orang lain, membicarakan orang lain di belakangnya. Itu adalah arti ghibah. Apa kalian pernah digibahin orang? Pernah. Berarti pernah semua? Pernah. Diomongin temennya? Ya. Jika kalian diomongin temennya di belakang, dirasain temennya, apa perasaan kalian? Sakit saja. Sakit hati, apa lagi? Biasa saja. Apa lagi? Marah. Apa? Tidak boleh. Kalau kita diomongin orang lain, pasti perasaan kita akan hancur, sedih, sakit hati. Atau biasanya kalau cewek itu biasanya apa? Nangis. Senjatanya cewek adalah nangis. Apakah pernah kalian menjadi tukang ghibah? Pernah. Jadi selain jadi korban, ya kan? Selain jadi korban, berarti kalian itu pelaku ghibah. Menjadi tukang ghibah. Saya tanya sekarang, kira-kira kalau kalian yang diomongin, yang digibahin itu apa saja? Kejelekannya apalagi? Biasanya selain kejelekannya atau aibnya, ya. Apalagi rahasianya, kesalahannya. Banyak ngomongin apalagi? Banyak. Sifatnya, iya. Sama biasanya
Kalian itu termasuk korban dan pertemuan hari ini kita akan membahas ghibah. Apa sih itu ghibah? Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yang pertama adalah dapat menjelaskan pengertian ghibah. Tadi sudah disebutkan apa arti ghibah. Yang kedua, dapat menyebutkan penyebab ghibah. Terus yang ketiga, dapat menganalisis cara menghindari ghibah. Ghibah itu bisa dihindari dan ada caranya. Yang keempat, dapat mengidentifikasi bentuk tabayun. Apa itu tabayun? Tabayun apa? Klarifikasi. Cek and recheck katanya. Harus mencari kebenaran. Jangan langsung percaya. Selanjutnya adalah kegiatan inti. Kita masuk ke materi. Untuk pertemuan hari ini saya akan menggunakan model think, fair, and share. Apa artinya? Think itu artinya apa? Berpikir. Fair apa artinya? Berjawab atau berkolaborasi bisa. And share apa? Dan berbagi. Berarti presentasi. Ini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai kegiatan hari ini. Ibu akan membagi kelompok. Kelompoknya 4 orang, berarti cukup 2 bangku. Dan itu berdiskusi, berpikir, nanti akan Ibu tampilkan poster terkait dengan ghibah. Ada ghibah di sekolah, lokasi sekolah. Ada ghibah di asrama masyarakat. Masyarakat juga asrama kan? Ya, asrama itu kan masyarakat juga. Terus yang ketiga adalah ghibah di medsos, di media sosial. Kalian itu hampir pulang ke rumah. Artinya akan menggunakan HP. Untuk penggunaan handphone itu kalian harus benar-benar hati, digunakan sebaik mungkin. Sebelum ke materi, yuk briefing dulu ya. Jangan suka berghibah, dosamu kan bertambah, amalmu akan musnah ila yaumil qiyamah. Ibarat makan daging saudaramu sendiri. Tunggu dulu ya. Ghibah membawa masalah. Ghibah bikin hidup susah. Ayo dicoba satu kali lagi. Jangan suka berghibah, dosamu kan bertambah, amalmu akan musnah ila yaumil qiyamah. Ibarat makan daging saudaramu sendiri. Ghibah membawa masalah. Ghibah bikin hidup susah. Dari ice breathing ini ada apa? Kandungan apa yang ada di ice breathing ini? Jangan suka berghibah. Kalau kita berghibah sama halnya dengan makan daging saudara kita sendiri. Gimana kalau makan daging saudara kita sendiri? Mau apa enggak? Kagak. Mau, berarti jangan suka berghibah. Selain ini apa? Ghibah ini akan membawa masalah.
Ini dampak Negatifnya. bikin hidup susah. Kok bisa bikin hidup susah? Kenapa? Kok bisa bikin hidup susah? Karena kalau kita membicarakan orang lain, kita tidak akan tenang. Kita tidak akan tenang. Kalau ketemu ke teman kita yang diomongin, pasti kita tidak merasa tidak enak kan ya? Iya. Makanya jangan suka Gibah. bergibah. Yuk sekarang kumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada belakang. Iya. Berhadap-hadapan. Karena tugas kelompok berarti harus diskusi, bekerja sama. Jangan hanya satu orang atau dua orang yang kerja, tapi harus sama-sama berpikir. Selanjutnya, Ibu kasih lembar kerjanya. Ini ya. Campur peci ya. Nanti Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Tadi sudah KPD-nya. Asik. Ibu jelaskan ya. Ya. Sudah menerima lembar kerja semua? Sudah. Ada kelas berarti tulis kelas 7 D. Nama anggotanya ditulis, nama lengkapnya ya. Terus ini apa yang mau didiskusikan? Ini sudah ada sebuah pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, tolong diperhatikan, perhatikan dulu. Ini pertanyaan yang pertama. Permasalahan manakah menurut kalian yang paling berpengaruh besar pada diri kalian? Yang pastinya ini terkait dengan gibah. Nah, ini Ibu tampilkan poster. Poster pertama ini di kelas, ya kan? Poster yang kedua, gambar kedua Di luar. ini di masyarakat. Poster yang ketiga adalah BAP. Media sosial. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menyikapi permasalahan tersebut jika terjadi pada diri kita? Terus yang ketiga, sebutkan 3 karakter manusia yang paling membahayakan dan paling mengganggu. Terus yang keempat, bagaimana sikap kita jika mempunyai teman yang mempunyai 3 karakter tersebut? Ya, didiskusikan. Ibu yang nomor 1 dipilih yang di sini, Bu. Nah, pertanyaan pertama kan disuruh lihat salah satu. Bu di sini. Bu anak.
Anak NN. Masalah tidak cepat selesai. Sudah. Oh, banyak kan? Mana? Waktu diskusi sudah habis. Kita lanjut ke langkah berikutnya adalah set. Berarti presentasi. Yuk, kelompoknya siapa yang mau maju? Yang siap maju? Go. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terdiri dari 4 orang, yaitu Aditya, Rotul, Kaiza, Atika Putri Syarifah, Karina Caturnia, Kansila Selangira Sasandra. Kami presentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, satu permasalahan manakah menurut kalian yang paling berperan besar pada diri kita? Jawabannya di masyarakat, alasan karena lebih menyakitkan atau tambah banyak yang ngomongin atau tambah berkesan yang diomongin orang kita. Nanti muhasabah diri ya, introspeksi diri. Kenapa kita mau diomongin? Pasti punya alasan, pasti ada alasannya kan? Sebutkan 3 karakter manusia yang paling membahayakan dan paling mengganggu. 1. Pemarah, suka ngomongin orang di belakang, suka memberi teman. Alasan karena kata-kata seperti itulah yang bisa menyakiti hati atau perasaan. Berarti orang yang sering membuli, orang yang sering marah, orang yang sering ngomongin kita, bergibah, berarti itu orang yang alasannya apa katanya? Tidak sering menyakiti jaminan. Bagaimana sikap kita jika mempunyai teman yang mempunyai 3 karakter tersebut? Jawabannya alasan karena bisa merugikan. Menjauhi berarti menghindar. Ya, menghindar dari teman yang memiliki sifat atau karakter tersebut. Sudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun ke bawah. Ini adalah hasil diskusi kami berempat. Nadia yang terdiri atas nama Aisyah Khairunisa, Innova Zafira, Auralintang Medianti, dan Alifatil Maula. Pertanyaan, permasalahan manakah menurut kalian yang paling berpengaruh besar pada diri kita? Dan jawaban adalah permasalahan alasan karena ketika orang lain berubah, maka kita akan pertanyaan, bagaimana cara menyikapi masalah tersebut? Jawaban tidak akan diajak
perlu dicoba dan perlu dilatih. Kalau nggak dilatih maka akan sering minder. Memang harus dilatih dari sekarang. Biar berani, biar tidak nervous, biar tidak grogi, ya kan? Ya, tidak betul. Ada 4 pertanyaan tadi ya. Ya. Pertanyaan yang pertama, permasalahan ghibah manakah menurut kalian yang paling berpengaruh besar pada diri kita? Biasanya ada di lingkungan kelas. Kalau lingkungan kelas itu lingkungan kecil, ya kan? Ya. Kalau di masyarakat berarti lingkungannya lebih besar. Lebih besar lagi. Biasanya permasalahannya lebih banyak dan lebih rumit. Biasanya seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menyikapi permasalahan tersebut? Jika ada yang membicarakan kejelekan kita, nah, tadi ada yang menjawab apa? Merenung katanya. Berarti muhasabah diri, introspeksi diri. Memang penting. Introspeksi diri itu penting. Karena terkadang kita melakukan kesalahan itu tidak terasa, ya kan? Kalau kita menyakiti orang lain, kalau kita tidak menghargai orang lain, itu orang lain yang tahu. Terus yang ketiga, sebutkan karakter manusia yang paling membahayakan atau paling mengganggu. Apa? Suka membuli. Apalagi? Yang egois. Egois, membicarakan kejelekan kita, ya. Kalau teman kita salah, itu harus Tegur. nasehati, ditegur, betul. Yang dinasehati itu harus mau. Jangan sampai marah, ya. Membuli, tidak boleh membuli, ya. Boleh. Menyindir orang lain tidak boleh. Kita harus saling menghargai, harus saling menghormati. Yang keempat, apa pertanyaan yang keempat? Bagaimana sikap kita jika kita mempunyai teman yang tidak kita sukai? Apa tadi jawabannya? Sabar, ada yang sabar. Berarti kalau punya teman yang suka pemarah, suka membuli, suka menghina, itu kita bersikapnya harus sabar. Diam. Saling memaafkan. Iya, memang diam itu lebih baik, akan menyelamatkan lisan kita. Itu diam. Yang paling utama adalah introspeksi. Introspeksi diri. Setiap orang itu punya kekurangan. Setiap orang itu memiliki kelebihan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari tadi kita belajar dari pengertiannya, pengertian ghibah, dari pengertian tabayun, terus penyebab-penyebab ghibah, cara menghindari ghibah. Kira-kira dari pembelajaran yang tadi apa yang bisa disimpulkan? Tidak boleh Tidak boleh berghibah. Karena ghibah itu seperti dosa. makan daging saudara kita sendiri. Itu bangkai saudara kita. Yang dimaksud adalah bangkainya. Selanjutnya adalah refleksi. Saya mau nanya dulu. Dari tadi kita belajar tentang ghibah dan tabayun. Apakah ada kesulitan? Tidak. Berarti sudah paham? Sebelum saya tutup, saya punya pantun. Bisa dibaca? Coba dibaca. Adalah daun berwarna jingga. Bercerita alam hiasan dunia. Ghibah itu racun merusak jiwa. Lebih baik diam simpan rasa.
Pertemuan berikutnya kita akan menonton film, sebuah film pendek yang pastinya tetap pada tema akhlak, ghibah. Identifikasi penyebab ghibah pada film tersebut dan menganalisis dan mengidentifikasi cara menghindari ghibah. Semoga